Ketika ia hendak memegang daun pintu, tangannya dicekat oleh Rido, dan saat ia memalingkan wajahnya ke belakang, Rido dengan cepat menarik cadar yang selama ini menutupi wajah cantiknya. Asma menangis dan menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Ia hendak berlari ke kamarnya tetapi tangannya dicegah oleh Rido. Rido memegang kedua tangan Asma dan menurunkan tangannya, hingga nampaklah sebuah wajah cantik yang berseri-seri karena siraman air wudhu, wajah yang dulu membuat Rido tergila-gila padanya hingga sekarang. Rido terdiam membisu sembari membuka mulutnya, sekarang ia melihat wajah itu. Wajah yang selama ini membuatnya tak tertarik pada wanita lain selain pemilik wajah yang ada di hadapannya. Seketika Rido terjatuh dan berlutut. Air matanya jatuh tanpa permisi dari kelopak matanya. "Asma," ucapnya pelan dan lembut. Rido bangkit dan langsung memeluk Asma. Ia menangis sesenggukan di bahu kanan Asma. Orang yang dulunya kasar dan arogan kini telah terisak. Ia melepaskan pelukannya dan memandang lekat wajah cantik istrinya. Rido tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca, senyum tipis juga terukir di bibir mungil Asma, melupakan luapan emosi yang telah meledak sebelumnya. Ia ikhlas atas apa yang terjadi. "Kamu nakal sekali Asma, kenapa kamu sembunyikan wajah cantik ini di balik kadarmu?" ucap Rido sembari mencubit pipi istrinya. Asma memandang lekat Rido, kelopak beningnya ikut mengeluarkan air mata. Ia tertunduk, mendengarkan kalimat dari kalimat yang diucapkan suaminya. "Dulu kamu memang menolakku, tapi sekarang kau sudah menjadi istriku. Dan aku tidak akan melepaskanmu," ucap Rido, sambil tersenyum. Rido kembali memeluk tubuh langsing istrinya. Asma masih terpaku melihat Rido yang tiba-tiba berubah lembut dan hangat kepadanya. Ia memejamkan matanya merasakan pelukan dan belayan di punggungnya. Sementara Rido masih terisak. "Cie-cie. Sepertinya Mama salah masuk kamar. Papa cepat ke sini, anak dan menantu kita sedang berbuat mesum," teriak Mama Rani yang tengah berdiri di ambang pintu kamar, melihat anak dan menantunya berpelukan. Beliau segera berlari dan menuruni anak tangga. Asma dan Rido terkejut, Rido refleks melepaskan pelukannya lalu mengejar Mama Rani. Asma kembali menyaksikan drama di rumahnya, ia diam mematung karena terkejut, bingung, dan malu. Asma meraih cadarnya yang terjatuh di lantai lalu memasangnya kembali. "Papa tadi ada yang berbuat mesum, mata Mama sudah ternodai Pak," ujar Mama Rani, manja kepada suaminya. Rido yang juga sudah sampai di sana memperhatikan gelagat kedua orang tuanya yang terlihat labil dan banyak tingkah. Bagaimana tidak, ia belum selesai berbicara dengan Asma, sang mama datang dan mengganggunya, membuat Rido mendesah frustasi. "Pak, coba kirim istri Papa itu ke pulau terpencil atau pulau di tengah laut agar tidak menggangguku lagi." Rido mendengkus kesal. "Pak, tega sekali anak semata wayang kita bicara seperti itu, ia ingin membuang Mama yang telah melahirkannya dengan susah payah. Jangan didengarkan ya Pak, anak kurang sayang istri ini. Sekali disayang, malah berbuat mesum di kamar." Mama Rani berpura-pura sesenggukan lalu terkekeh manja kepada Papa Rudi. "Memangnya ada apa Ma?" Papa Rudi tidak mengerti maksud anak dan istrinya itu. Beliau menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Jadi begini suamiku sayang, tadi Mama pergi ke kamar mereka, terus tidak sengaja Mama melihat mereka berpelukan." Jelas Mama Rani. "Beneran Ma?" Mata Papa Rudi berbinar tak percaya. "Demi Allah Pak. Tadi Mama melihat pintu kamar mereka sedikit terbuka. Ya sudah, Mama masuk tanpa permisi. Toh kamar anak kita juga, terus Mama tidak sengaja melihat pemandangan indah tadi, sepertinya mereka ingin membuatkan kita cucu Pak." Celoteh Mama Rani, membuat Rido semakin kesal. Gara-gara Mama datang ke sana,
mereka tidak jadi membuat cucu, harusnya Mama biarkan saja, supaya kita lekas menjadi kakek nenek serta mendapatkan pewaris dari Anggara Wisdom Group dan Sutanto Corp. Ujar Papa Andi dengan mantap. Benar juga kata Papa, habisnya Mama kaget Pak. Sahut Mama Rani. Pandangan mereka sekarang beralih ke Rido. Mama Rani segera menarik paksa tangan anaknya dan menyeretnya kembali ke kamar. Sesampainya di pintu kamar, Mama Rani mendorong tubuh Rido lumayan keras sehingga membuat anaknya jatuh terpental ke dalam kamar. Buatkan kami cucu yang banyak ya Rido sayang, supaya Mama dan Papa tidak menjadi lansia yang kesepian di masa tua. Teriak Mama Rani di depan pintu yang telah tertutup. Mama! Panggil Asma yang sudah berdiri di samping Mama mertuanya. Rani. Lah. Kok Asma di luar? Tanya Mama. Belum sempat Asma menjawab pertanyaan Mama mertuanya, Mama Rani memegang tangan Asma, seraya membuka pintu dan mendorong Asma pelan ke dalam kamar. Beliau kembali menutup pintu. Buatkan kami cucu yang banyak ya. Teriak Mama Rani lagi. Setelah memasuki kamar, Asma terdiam melihat Rido yang tengah berdiri di balkon kamar mereka. Rido yang menyadari keberadaan Asma di belakangnya langsung berbalik. Ia membelai lembut wajah Asma. Mulai sekarang, kamu tidak boleh memakai cadar lagi. Ujar Rido, melepaskan ikatan cadar Asma. Asma menahan pergelangan tangan Rido yang hampir menarik ikatan cadarnya. Aku hanya akan membukanya di hadapan Mas, dan orang tua kita. Selain itu, jangan harap. Tegas Asma. Aku mohon Asma. Rido memohon tetapi Asma mencegah ucapannya. Aku juga memohon Mas, jadi tolong jangan paksa aku. Aku tidak bisa. Jawab Asma dengan wajah tertunduk. Maafkan Kak Idomu ini Asma, Kak Ido tidak akan memaksamu. Sudah, jangan menangis lagi ya. Rido mendekati Asma, dan memeluknya. Terima kasih banyak Mas. Wajah Asma kembali tersenyum. Tapi, sekarang cadarnya dibuka dulu ya Asma si kecebong kecilku. Goda Rido. Asma mengangguk. Rido membukanya dengan pelan-pelan dan lembut, tidak kasar seperti sebelumnya. Ia memandang wajah Asma yang cantik jelita. Asma, kamu tahu tidak? Tanya Rido. Tidak tahu. Jawab Asma, mengulum senyum. Asma. Aku belum cerita. Ujar Rido, cemberut. Asma tertawa, sampai deretan gigi mungilnya tertampang di hadapan Rido. Rido melongo dibuatnya. Ya Tuhan, baru kali ini aku melihatnya tertawa, batin Rido, menelan salivanya. Asma. Aku hanya ingin mengungkapkan isi hatiku, aku sangat mencintaimu, jangan pergi lagi dariku, sudah cukup kau menyiksaku setengah mati seperti itu, mencarimu ke sana kemari tetapi hasilnya nihil dan tanpa kusadari, orang yang aku cari selama ini adalah istriku sendiri, aku mohon jangan tinggalkan aku. Ucap Rido, meraih tangan lembut Asma dan menggenggamnya erat. Ia mendaratkan kecupan hangat di tangan Asma, membuat si empunya tersipu malu. Asma tersenyum kecut. Entah kenapa hatinya merasa sakit dan kecewa. Rido sadar ketika melihat ekspresi murung di wajah istrinya. Mas tidak mencintaiku. Ujar Asma sembari melepaskan genggaman tangan Rido. Apa maksudmu Asma, kamu kenapa? Tanya Rido, bingung dengan perubahan sikap Asma. Air mata tiba-tiba jatuh dari pelupuk mata Asma. Kilatan masa lalu yang telah mengusik jiwanya seketika muncul. Ia lalu berlari keluar kamar. Rido mengejarnya. Kamu kenapa Asma? Teriak Rido di belakang Asma. Mereka pun sampai di taman belakang. Asma ingin menjauh tetapi dicegah oleh Rido. Kamu kenapa Asma? Tanya Rido, terlihat khawatir. Mas. Terima kasih atas ungkapan rasa cinta Mas ke aku,
tapi aku ingin Mas mencintaiku dengan aku yang versi baru ini. Bukan dari Asma yang lahir di masa lalu. Pinta Asma. Apa bedanya? Entah di masa lalu maupun saat ini, kamu tetap Asma. Bukan orang lain yang wajahnya serupa denganmu. Sanggah Ridho. Tidak Mas, mereka berdua berbeda. Wajah memang sama, tapi cerita hidup mereka berbeda Mas. Asma menggeleng. Tapi kenapa? Karena dulu tidak memakai cadar dan sekarang bercadar. Tebak Ridho. Asma menggeleng lagi. Cintai dan sayangi aku dengan Asma yang telah berhijrah ini, Mas. Aku mohon, hanya ini satu-satunya permintaanku. Lirih Asma. Baiklah. Aku akan mencintaimu dengan versi barumu ini, Asma. Maafkan sikapku yang selama ini telah menyakiti batin dan fisikmu. Mata Ridho mulai mengembun, menyesali semua perbuatan yang telah ia lakukan kepada Asma. Mas, sebelum kau meminta maaf, aku sudah memaafkanmu. Aku ikhlas dengan apa yang telah kau perbuat. Sudah ya Mas, jangan menangis lagi. Asma menyeka air mata Ridho yang hampir tumpah membanjiri pipinya. Terima kasih Asma. Benar kata sahabatku, kamu adalah wanita langka, satu dari 1000 wanita yang ada di dunia ini. Saat duniaku penuh dengan hingar-bingar lampu disko di klub malam, kamu datang menjadi penyejukku, kau bagaikan berlian yang ku dapat dari kubangan lumpur. Sungguh, aku sangat mencintamu. Jangan pergi lagi ya. Ridho terisak lagi, ia memeluk Asma sangat erat. Aku juga sangat mencintaimu Mas. Jawab Asma, memandang Ridho penuh cinta. Malam pun tiba, Asma ke dapur untuk membuatkan Ridho kopi. Ketika ia masuk ke kamar, nampaklah Ridho yang duduk di tepi ranjang sambil memandangi dirinya. Ayo kesini adik cantik, waktunya tidur. Ujar Ridho sambil menepuk-nepuk bantal di sisinya. Dengan langkah hati-hati, Asma menaiki ranjang yang berukuran king size atas perintah suaminya. Jantungnya berdebar sangat kencang seakan mau meloncat keluar. Bahkan Ridho bisa mendengarnya karena gedupnya terlalu keras. Wajah Asma terlihat pucat pasi, ia menggigit bibir wajahnya karena sangat gugup. Ayo buka kadarmu adik manis. Perintah Ridho dengan suara yang sangat syahdu. Asma mengangguk, lalu melepaskan cadarnya secara perlahan. Pakaian syari hingga himar panjang masih setia melekat di tubuhnya. Ia menutup matanya. Ridho mendekati Asma dan membelai wajahnya dengan lembut penuh perasaan. Ketika Asma membuka mata, dengan cepat Ridho mencium pipi kanan Asma. Pipi Asma menjadi merah merona karena menahan malu tetapi menikmatinya. Mas, apakah ini terlalu cepat? Tanya Asma sambil menunduk. Cepat apa? Ridho memandang Asma yang tertunduk malu. Anu Mas. Asma bingung untuk mengatakannya. Astaga, tampang saja bercadar tapi otakmu mesum. Ujar Ridho tertawa, mengejek Asma. Hehehe. Terus apa yang Mas lakukan? Asma bertanya balik, dan ikut terkekeh. Aku hanya ingin memberi kecupan sebelum tidur untuk istriku tercinta. Ujar Ridho, mengusap kepala Asma. Oh begitu ya Mas, ya sudah kalau begitu. Wah, selamat tidur juga ya Mas. Asma membalas kecupan hangat dari Ridho, tepat di pipi sebelah kanan. Mas mau apa? Tanya Asma dengan berbata-bata, ia sangat gugup melihat tubuh suaminya yang setengah tel 4 jang itu. Mau tidur? Kak Ido gerah makanya buka baju. Memangnya kamu tidak merasa gerah? Tuh himar panjang sama gamisnya dari bangun tidur sampai malam melekat terus, apa adik Asma tidak gerah? Lepas aja himarnya, ganti baju tidur. Lagian Kak Ido halal melihat tubuhmu. Ucap Ridho cengengesan. Tapi Mas, aku belum siap,
Aku sudah terbiasa seperti ini, aku juga malu. Maafkan aku ya Mas. Jawab Asma sambil menunduk, pipinya memerah menahan malu. Iya adik Asma kecebong kecilku sayang, Kak Ido paham. Ya sudah, kita tidur. Sambil mengusap pucuk kepala Asma, dan mengecup lembut dahi istrinya. Keesokan harinya, Rido berniat ingin membawa Asma ke suatu tempat. Dik Asma, ikut aku yuk. Tawar Rido. Kemana Mas? Tanya Asma. Sudah. Ikut saja, nurut sama Kak Ido. Pinta Rido. Asma mengangguk. Setelah 2 jam di perjalanan, mereka sampai di sebuah rumah kayu sederhana. Seorang laki-laki tua bergamis dengan peci lengkap dan imamahnya keluar dan menyambut kedatangan mereka di ambang pintu. Beliau adalah Ustadz Rahman. Asma dan Rido turun dari mobil dan langsung menghampiri Ustadz Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ucap Rido, sambil mencium tangan Ustadz Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nak Rido, mari masuk. Ustadz Rahman mempersilahkan mereka masuk dan duduk di ruang tamu. Sementara Asma menangkupkan kedua tangannya. Maksud kedatangan saya ke sini adalah ingin menikah lagi Ustadz. Rido langsung mengutarakan maksud kedatangannya ke sana. Apa? Menikah lagi Mas? Asma menelan pahit salivanya. Ia tak menyangka bahwa Rido akan menikah lagi setelah menerimanya apa adanya. Rido tidak menghiraukan pertanyaan Asma. Oh, baiklah nak, mari. Sahut Ustadz Rahman. Kemudian, Rido melaksanakan ijab kabul di depan Ustadz Rahman sebagai saksi dan beberapa orang saksi lainnya. Kepala kuasa setempat sebagai wali hakim dengan mahar sebuah cincin berlian yang Rido beli beberapa hari yang lalu. Asma nampak bingung dengan apa yang dilakukan suaminya. Ia akhirnya bisa tenang karena wanita yang disebut Rido sebagai mempelai wanita adalah Asma Sutanto, bukan nama wanita lain. Setelah akad nikah yang sederhana itu selesai, Rido mendekati Asma dan mengajaknya duduk di hadapan Ustadz Rahman dan Pak Zain selaku kepala kuasa setempat. Mereka yang akan menjelaskan kepada Dik Asma. Bisik Rido. Begini Nak Asma, kemarin Nak Rido ke kantor kami untuk menanyakan soal hukum pernikahannya dengan Nak Asma. Dan banyak menceritakan tentang perjalanan cinta kalian berdua, dari mulai bersahabat sewaktu kecil, lalu dipisahkan oleh jarak, hingga dipersatukan kembali dengan jalan yang tak disangka melalui pernikahan, dan kalian tidak seperti suami istri pada umumnya. Pernikahan kalian secara negara sudah sah. Tapi menurut agama belum tentu, karena masalah yang sudah kalian lewati, terutama dengan sikap Nak Rido yang kurang baik dalam memperlakukan Nak Asma. Karena itu, kami sudah sepakat dan memberi solusi atas kalian berdua, yaitu tajdidun nikah atau biasanya disebut memperbaharui pernikahan. Dikhawatirkan, pernikahan sebelumnya tidak sah menurut agama. Jelas Pak Zain. Asma mengangguk paham. Ia menoleh kepada suaminya. Rido tersenyum. Insya Allah, saya akan menjadi suami sekaligus imam yang baik untuk istri saya, dan saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama Pak. Ucap Rido, yakin. Sambil memegang erat tangan istrinya. Amin. Jawab mereka serempak. Setelah semuanya selesai, Asma dan Rido berpamitan untuk pulang ke rumah mereka. Dik Asma. Sekarang kamu sudah menjadi istri Kak Ido. Jadi, di hadapan Kak Ido tolong cadarnya dilepas ya. Ujar Rido sambil menarik lembut ikatan cadar di belakang kepala Asma, dan nampaklah wajah cantik dengan senyuman lembut lagi menenangkan di hadapannya. Rido memandang lekat wajah istrinya dan mengecup dahinya. Mas, terima kasih sudah menerimaku karena Allah, semoga pernikahan kita kekal hingga berlanjut di jannahnya.
Ucap Asma sambil memeluk suaminya. Aku sangat mencintaimu Dik Asma, maafkan aku yang telah sering menyakitimu. Mata Ridho berkaca-kaca. Stttt. Jangan membahas itu lagi mas, aku ikhlas. Sahut Asma, bersandar di dada bidang suaminya, merasakan denyut jantung laki-laki yang dicintainya. Dik Asma. Bolehkah aku melepas himar panjangmu? Pinta Ridho. Asma mengangguk, lalu tersenyum. Ridho membuka himar Asma secara lembut. Ia melepaskan ikat rambut Asma, nampaklah rambut panjang tergerai indah dengan sedikit keriting di setiap ujung helainya. Ridho pun membaringkan Asma secara perlahan di atas peraduan mereka. Dik Asma. Bolehkah Kak Ido meminta nafkah batin darimu malam ini? Bisik Ridho di telinga Asma. Asma mengangguk. Ridho pun menggendong Asma dan membaringkannya di tempat peraduan hingga akhirnya mereka menyatu. Sore itu, Mama Rani dan Papa Rudi datang berkunjung ke rumah Ridho dan Asma. Mama Rani ada sesuatu yang aneh dari diri menantunya, wajah Asma pucat pasi dan ia terlihat lemah, namun tetap ia paksakan untuk menjamu mertuanya, perutnya pun terasa mual. Tiba-tiba, Asma setengah berlari menuju toilet di kamar bawah dan memuntahkan semua isi perutnya. Ia kemudian memasang cadarnya kembali, dan duduk di sofa ruang tamu. Papa, kita akan menjadi kakek nenek. Seru Mama Rani. Beneran Ma, kita mau punya cucu. Papa Rudi melongo. Iya Pak. Tuh Asma mual-mual, biasanya itu pertanda kehamilan. Ujar Mama Rani, sangat bahagia. Ridho terdiam, sementara wajah Asma bertambah pucat. Tubuhnya semakin melemah. Ridho yang sadar akan hal itu segera membawa istrinya ke kamar. Ia membaringkan Asma dan menutupi setengah tubuhnya dengan selimut. Ia juga mengusap minyak kayu putih di kedua pelipis Asma. Kita ke dokter ya? Tanya Ridho, terlihat khawatir. Aku tidak apa-apa mas, sebentar lagi juga sembuh. Asma menggeleng. Ridho bingung. Ia memandang Asma dan Asma memandangnya balik dengan tatapan sayu. Dik Asma, apa mungkin kamu hamil? Perasaan, baru semalam kita buat anaknya. Ujar Ridho dengan ekspresi bingung. Asma tertawa melihat ekspresi suaminya yang seperti anak kecil. Tidak mungkin mas, paling karena makku kambuh. Jawab Asma sembari tersenyum. Kamu sakit mak? Tanya Ridho. Asma mengangguk pelan. Ridho masih menatap istrinya. Wajah yang terbungkus himar syari itu seolah menghipnotis Ridho agar selalu terpaku untuk menatapnya. Kamu cantik sekali Dik Asma, mimpi apa abang memiliki istri yang sangat cantik seperti Dik Asma? Kita ulang yang semalam ya. Goda Ridho. Wajah Asma memerah karena malu, ia tersenyum geli dan menutup wajahnya. Aku pernah mendengar, bahwa Rasulullah memiliki istri yang dipanggil, Humairoh, dengan arti pipi yang kemerah-merahan, dan kau adalah Humairohku wahai Dik Asma sayang, ya Allah. Nikmat mana lagi yang dapat aku dustakan? Ridho memuji istrinya.